Bayangkan, kau menjalani hari biasa, beristirahat sejenak di bawah pohon, lalu ketika kau membuka mata, dunia telah berubah, keluargamu tak lagi mengenalmu, dan 100 tahun telah berlalu. Inilah kisah Nabi Uzair AS, sebuah mukjizat menembus batas waktu. Sebelum kita mulai, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Pagi itu matahari baru saja naik, memancarkan cahaya lembut ke atas reruntuhan Baitul Maqdis. Kota yang dulu dipenuhi lantunan doa, kini hanya menyisakan bebatuan pecah, tembok rapuh, dan debu yang tertiup angin. Keheningan yang mencekam terasa menusuk hati, sebuah keheningan yang menyimpan luka sejarah. Di tengah pemandangan itu, tampak seorang lelaki berjalan perlahan. Dialah Uzair AS, seorang hamba yang jernih hatinya, membawa beban bukan hanya pada pundaknya, tetapi juga pada dadanya. Duka melihat negeri yang dulunya berjaya, kini hancur tanpa sisa. Di tangannya tergantung keranjang sederhana berisi buah anggur segar dan sepotong roti. Langkahnya ringan, namun pikirannya berat. Setiap puing yang ia lewati menjadi pengingat tentang masa lalu yang hilang. Ia berhenti di bawah pohon besar yang masih tegak, satu-satunya saksi bisu dari masa kejayaan yang telah lewat. Daunnya bergetar perlahan, seolah menyambutnya untuk beristirahat. Uzair AS memandang ke sekeliling, rumah-rumah retak, jalan-jalan berlubang, dan tanah yang kering tanpa kehidupan. Lalu ia mendongak ke langit, napasnya tertahan oleh rasa haru. Dalam hati, ia bertanya dengan kekaguman, bukan keraguan. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri yang telah mati begini? Pertanyaan itu bukan keluh kesah. Itu adalah renungan seorang hamba yang yakin pada kuasa Tuhannya, namun takjub melihat betapa dahsyatnya kehancuran yang terjadi. Ia duduk bersandar pada batang pohon, menaruh keranjangnya di samping. Bayangan dedaunan menari-nari di wajahnya, meneduhkan tubuh yang lelah setelah perjalanan panjang. Angin semilir bertiup, membawa aroma tanah dan sunyi. Di saat itu, matanya mulai terasa berat. Kantuk datang perlahan, seperti undangan lembut dari alam yang tak bisa ia tolak. Uzair AS menarik napas panjang. Matanya tertutup, dan dunia mulai memudar. Tidak ada yang tahu bahwa dalam detik-detik itu, Allah sedang menyiapkan sebuah mujizat besar. Mujizat yang bukan hanya menghidupkan kembali seorang hamba, tetapi juga menghidupkan kembali keimanan sebuah bangsa. Hari yang tenang itu adalah pintu menuju perjalanan menembus batas waktu. Ketika Uzair AS terlelap di bawah pohon itu, dunia seolah menahan napasnya. Tidak ada suara selain desir angin yang lembut. Tubuhnya terbaring damai, seperti seseorang yang hanya berniat tidur siang sebentar. Namun langit tahu sesuatu yang manusia tidak tahu. Perintah Allah telah turun, dan sejak saat itu, waktu berhenti menyentuhnya. Hari pertama, burung-burung kecil hinggap di dahan pohon tempat Uzair beristirahat. Mereka berkicau, terbang, kembali lagi, tanpa menyadari bahwa di bawah mereka, seorang manusia sedang berada dalam pelukan takdir yang luar biasa. Roti dan buah anggur di keranjang tetap sama, utuh, segar. Tak ada semut yang menyentuhnya, tak ada angin yang mengeringkannya. Waktu seolah berhenti di sekeliling makanan itu. Bulan berganti tahun. Musim demi musim datang seperti gelombang yang tak pernah henti. Pohon di atasnya menggugurkan daun dalam warna keemasan, lalu menumbuhkan yang baru dalam hijau yang segar. Hujan membasahi bumi, lalu panas menyengat di musim berikutnya. Namun di tempat Uzair tertidur, tidak ada yang berubah. Tubuhnya tidak menua. Pakaian tidak lapuk, nafasnya sunyi, tetapi keberadaannya tetap terjaga. Sebaliknya, dunia di sekelilingnya terus melaju. Rumah-rumah runtuh bergantian, generasi berganti, saling mewarisi cerita bahwa dahulu pernah ada seseorang bernama Uzair. Namun, kisah itu perlahan memudar bersama waktu. Perlahan, keledai yang ia bawa dulu pun menjadi tinggal tulang belulang.
Rantai waktu memperlakukan hewan itu seperti makhluk normal. Ia mati, lapuk, dimakan usia. Sementara Uzair AS tetap seperti semula, seperti seseorang yang dimasukkan ke dalam ruang waktu yang terpisah dari dunia. Sebagian orang lewat di dekatnya, tetapi tidak melihatnya. Sebagian lain singgah untuk berteduh tanpa menyadari seseorang sedang tidur panjang di balik takdir. Langit terus bergulir, bumi terus berputar. 100 musim dingin dan 100 musim panas datang silih berganti. Dan Uzair AS tetap berada dalam tidurnya, tenang, dijaga, dan dipelihara oleh kekuasaan Allah yang tak tersentuh batasan waktu. Hingga pada suatu hari, sebuah cahaya lembut turun dari langit, udara berubah hangat, dan daun-daun di sekitar Uzair menari seperti menyambut seorang raja yang bangkit dari istana tidurnya. Malaikat mendekat, membawa perintah untuk mengembalikan kehidupan seorang nabi yang telah melewati 1 abad dalam 1 helaan nafas. Jantung Uzair AS perlahan berdetak kembali, kelopak matanya bergerak, tangannya sedikit tersentak. Dan pada detik itu, seorang lelaki yang tertidur di abad sebelumnya akan bangun di dunia yang sudah berubah total. Bab ini menjadi awal mukjizat yang akan menggetarkan sejarah. Udara pagi itu terasa berbeda, hangat namun aneh, seolah angin membawa aroma kehidupan yang baru. Di bawah pohon besar yang sudah menua, Uzair AS membuka matanya perlahan. Awalnya, ia mengira baru tidur sebentar. Masih teringat langkahnya, masih terbayang reruntuhan kota yang ia lihat sebelum terlelap. Namun begitu ia bangkit dan duduk, hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang asing. Langit tampak lebih terang, angin seperti tidak lagi berhembus dengan cara yang sama. Pepohonan di sekitarnya lebih besar, lebih tua, dan lebih tebal daripada saat ia melihatnya sebelumnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan sisa kantuk, tapi rasa aneh itu tak pergi. Di sampingnya, keranjang berisi anggur dan roti masih sama persis, segar, utuh, tidak berubah. Uzair mengerutkan dahi. Apakah aku benar-benar hanya tertidur sebentar? Kedatangan malaikat. Di tengah kebingungannya, muncul sosok malaikat yang mendekat. Wajahnya membawa ketenangan dan suaranya menggetarkan hati Uzair AS. Malaikat itu bertanya lembut, "Berapa lama engkau tidur, wahai Uzair?" Uzair AS menjawab dengan jujur, karena itulah yang ia rasakan. "Aku tidur sehari atau setengah hari." Malaikat itu tersenyum, senyum yang membawa rahasia besar. Lalu ia berkata, "Tidak, engkau telah tertidur 100 tahun lamanya." Kata-kata itu jatuh seperti petir yang tak bersuara. 100 tahun, 1 abad, bagaimana mungkin? Tetapi malaikat melanjutkan, "Lihatlah makananmu, Allah menjaganya dari perubahan." Uzair menatap keranjangnya, buah-buah itu benar-benar seperti baru dipetik. Roti itu masih lembut, tidak berjamur, tidak mengeras. Hatinya bergetar. Inilah tanda pertama yang mengguncang kesadarannya. Namun tanda berikutnya jauh lebih luar biasa. Malaikat menunjukkan tulang belulang keledai milik Uzair AS yang telah berserakan di tanah. Hanya kerangka kusam yang tersisa, dimakan usia, diruntuhkan waktu. Lalu Allah memperlihatkan kuasanya. Tulang-tulang itu mulai bergerak, menggigil seperti merespons panggilan kuno. Satu persatu mereka berkumpul, saling tersambung seperti potongan puzzle yang disatukan tangan tak terlihat. Di hadapan Uzair AS, tulang itu terbungkus daging, daging terbungkus kulit, dan kulit hidup kembali menjadi seekor keledai yang utuh. Hewan itu mengibaskan ekornya, mengeluarkan suara ringkik, dan hidup seperti baru saja dilahirkan. Uzair AS tersungkur. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Aku menyaksikan kuasamu, ya Allah." Tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebingungan yang tersisa.
Dia benar-benar telah tidur 100 tahun, dan dia terbangun oleh kehendak Allah untuk membawa perubahan besar bagi kaumnya. Saat Uzair berdiri, dunia di sekelilingnya terasa asing. Jalan setapak tak lagi sama. Pohon-pohon tumbuh lebih besar dari yang ia ingat, dan udara mengandung aroma kehidupan masa baru. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia memutuskan untuk berjalan menuju kampungnya, tanpa mengetahui bahwa dunia yang sedang ia dekati bukan lagi dunia yang ia tinggalkan. Perjalanan pulang itu terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena jarak, melainkan karena dunia yang ia lewati tidak lagi terasa seperti dunia yang ia kenal 100 tahun lalu. Rumah-rumah berganti rupa, beberapa tampak lebih baru, beberapa lebih usang, dan beberapa bahkan tidak lagi berada di tempatnya. Anak-anak yang berlari, orang-orang yang bertegur sapa, semua itu terasa asing bagi Uzair AS. Namun hatinya tetap yakin, ini pasti kampungku. Ia berjalan hingga tiba di satu sudut yang dulu ia kenal sangat baik, tempat di mana rumahnya berdiri, yang pernah menjadi saksi canda tawa keluarganya, tempat ia pernah mengajar, beribadah, dan membesarkan anak-anaknya. Kini rumah itu sudah tua dan hampir roboh, seakan pemiliknya sudah lama pergi. Uzair AS mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Ia melanjutkan berjalan, mencari seseorang yang mungkin masih mengenalnya. Tapi setiap wajah yang ia temui menatapnya dengan bingung, seakan ia hanyalah lelaki asing yang baru tiba di tempat itu. Ia mencoba mendekati sekelompok orang tua. "Apakah kalian mengenal seseorang bernama Uzair?" Mereka saling berpandangan, seakan mencoba mengingat masa lalu yang kabur dari ingatan. Salah satu dari mereka menjawab, "Uzair? Kami hanya mendengar cerita bahwa ia hidup ratusan tahun lalu dan sudah lama meninggal." Uzair terdiam. Namanya hidup hanya sebagai legenda. Wanita tua yang masih mengingat. Lalu seseorang menyebutkan, jika ada yang tahu mungkin hanya seorang wanita tua. Dia sangat sepuh, sudah buta dan hampir lumpuh. Katanya, suatu masa dulu Uzair pernah merawatnya. Mendengar itu, Uzair bergegas menuju rumah wanita tersebut. Rumahnya kecil dan sederhana, tertutup tirai lusuh yang tertiup angin pelan. Di dalamnya duduk seorang wanita yang tubuhnya lemah, rambutnya memutih seperti kapas, suara napasnya berat, tanda hidup yang sudah sangat dekat dengan ujung. Uzair mendekat perlahan dan menyapa, "Wahai ibu, apakah engkau mengenal Uzair?" Wanita itu terdiam, suaranya kecil, nyaris tidak terdengar, namun penuh ketegangan emosional. "Uzair? Aku mengenal suaranya. Tetapi Uzair telah pergi puluhan tahun lalu, tidak mungkin engkau." Uzair AS mendekat lebih dekat, ia menundukkan kepala, suaranya bergetar, "Akulah Uzair." Wanita itu terisak, tapi bagaimana mungkin ia percaya? Ia tidak bisa melihat. Ia tidak memiliki bukti apa-apa, selain suara yang samar dalam ingatannya. Dengan hati yang penuh harap, Uzair berdoa kepada Allah, memohon agar wanita itu diberi penglihatan kembali, bukan sebagai kemuliaan baginya, melainkan sebagai tanda bagi kaumnya. Allah mengabulkan doanya. Mata wanita itu tiba-tiba bergetar, kelopak matanya terbuka, dan cahaya untuk pertama kalinya memasuki matanya setelah sekian lama. Ketika pandangannya jernih, wanita itu memandang wajah Uzair AS. Ia tersentak, mulutnya terbuka, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Engkau, Uzair, itu benar-benar engkau. Allah mengembalikanmu." Ia memeluk Uzair, tangisnya pecah, membuat seluruh orang di sekitar keluar dan melihat apa yang terjadi. Dan kabar itu menyebar seperti api yang menyambar rumputan kering. Uzair kembali setelah 100 tahun. Orang-orang mulai berdatangan, menatapnya dengan kagum, bingung, takut, dan penuh rasa ingin tahu.
Namun apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih besar dari sekedar kembalinya seorang lelaki. Uzair akan menghidupkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kitab Taurat yang telah hilang dari ingatan manusia. Setelah kepulangan Uzair AS mengguncang kampung itu, orang-orang berkerumun di sekelilingnya. Sebagian masih meragukan, sebagian lain mengusap mata yang berkaca-kaca, tidak percaya bahwa seseorang dari masa lampau benar-benar telah kembali. Tapi satu hal menjadi sangat jelas, mereka sedang menyaksikan mujizat hidup. Namun mujizat itu belum selesai. Selama 100 tahun Uzair AS menghilang, kaumnya mengalami perubahan besar. Gelombang peperangan dan penjajahan menghancurkan sebagian besar pengetahuan mereka. Kitab Taurat, pedoman hidup, sumber hukum, cahaya bagi umat, telah hilang dari ingatan manusia. Tidak seorang pun lagi yang menguasainya, tidak seorang pun yang hafal isinya. Ayat-ayat suci itu seperti daun-daun yang hilang ditiup angin, lenyap di antara reruntuhan sejarah. Kaum itu hidup dalam kebingungan, kehilangan arah, kehilangan kompas moral. Mereka membutuhkan cahaya, dan cahaya itu kembali dalam diri Uzair AS. Saat orang-orang mengerubutinya, mereka bertanya, "Jika engkau benar Uzair, apakah engkau masih mengingat Taurat?" Uzair AS menatap mereka dengan ketenangan seorang hamba yang diberi amanah besar. Ia menutup mata sejenak, menata hati, dan mulai melafalkan ayat demi ayat Taurat dengan kesempurnaan yang mengejutkan mereka. Kalimat-kalimat itu mengalir dari lisannya seperti mata air yang jernih, seperti seseorang yang tidak pernah terpisah dari kitab sucinya. Padahal 100 tahun telah berlalu. Orang-orang terperangah, mereka saling menatap, sebagian menangis, sebagian berlutut. Seorang lelaki tua berseru, "Inilah dia, inilah Uzair, Allah mengembalikan Taurat melalui dirinya." Menuliskan Taurat kembali. Kaumnya membawa gulungan-gulungan kosong, tinta, pena, dan lembaran-lembaran yang siap diisi. Uzair AS duduk dengan tenang dan mulai menuliskan kembali Taurat yang telah hilang. Hari demi hari, ayat demi ayat, huruf demi huruf, ia menulis dengan ketelitian seorang profesor ilahiyah, sebagaimana ia mengajarkannya di masa muda. Orang-orang berkumpul menyaksikan, sebagian mencatat, sebagian menghafal ulang, sebagian membaca keras-keras untuk memastikan kesesuaiannya. Dan negeri itu perlahan-lahan kembali hidup. Bukan hidup secara fisik, tetapi hidup secara spiritual. Cahaya petunjuk yang hilang selama 1 abad kembali menerangi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Pengagungan yang berlebihan, ujian baru. Namun di tengah kekaguman itu, sebagian orang mulai berlebihan. Karena terpesona oleh kemampuannya menghidupkan Taurat kembali, mereka memuji Uzair AS dengan cara yang tidak pantas. Beberapa dari mereka berkata, "Uzair adalah putra Tuhan." Uzair AS tersentak, wajahnya berubah sedih sekaligus tegas. Ia berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Aku hanyalah hamba Allah. Dialah yang membangkitkanku setelah 100 tahun. Dialah yang menjaga Taurat dalam dadaku. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah." Suara Uzair AS menggema, meleburkan kesalahan sebagian kaumnya, dan menegakkan kembali kemurnian tauhid. Cahaya yang tidak pernah padam. Setelah itu, Uzair AS hidup di tengah-tengah mereka sebagai pembimbing. Ia mengajar, mengingatkan, dan membenahi kembali kehidupan spiritual masyarakat yang kehilangan arah. Mukjizatnya bukan hanya tidur 100 tahun, bukan hanya keledai yang hidup kembali, bukan hanya makanan yang tidak rusak, tetapi juga kembalinya wahyu dalam suatu masa ketika agama mereka hampir padam. Sebuah cahaya yang Allah nyalakan kembali melalui seorang hamba yang lembut hatinya. Dan sejak hari itu, kisah Uzair AS menjadi legenda yang hidup sepanjang zaman, mengingatkan bahwa bagi Allah, waktu tidak pernah menjadi batas. 100 tahun tidur bukan sekadar mukjizat. Itu adalah pesan mendalam dari Allah
tentang kuasanya atas waktu, atas kehidupan, atas setiap detik perjalanan manusia. Nabi Uzair AS tidak sekadar bangkit dari tidur panjang. Ia bangkit untuk menghidupkan sebuah bangsa, menghidupkan kembali kitab suci, dan mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bayangkan, apa yang kita anggap akhir, apa yang kita anggap hancur, apa yang kita anggap tidak dapat dipulihkan, bisa kembali hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Uzair AS mengajarkan bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Kadang harapan itu hanya tertidur, menunggu saat untuk dibangkitkan oleh tangan Allah. Dan ketika Allah berkehendak, waktu, ruang, bahkan sejarah sekalipun tunduk pada perintahnya. Maka jika hari ini hatimu sedang lelah, sedang merasa hidupmu runtuh, ingatlah kisah ini. Allah mampu menghidupkan yang mati, mampu mengembalikan yang hilang, dan mampu mengangkatmu dari titik paling gelap dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu terlambat, tidak ada yang terlalu hancur untuk diperbaiki. Karena Tuhan yang membangkitkan Uzair setelah 100 tahun adalah Tuhan yang sama yang menjagamu hari ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu. Amin.